setelah beberapa hari gue bener-bener di rumah doang. Bener-bener super di rumah. Kayak gue yang kemarin gue diceritain, gue bener-bener ngirit. Bener-bener super di rumah. Kayak akhirnya gue keluar malam juga. Maksudnya keluar rumah juga. Dan gue buru-buru banget sebenarnya. Oke, ini udah kayak jam setengah 12, udah hampir besok sebenarnya. Tapi gue ada sedikit vlog pagi dan gue buru-buru banget men, balik lagi ke pagi. Ini 25. Semuanya udah. Semuanya udah men. Oke. Gue baru tau banget di pasar ternyata bisa pakai debit coy. Gue bisa tangan, nyantai ya enggak? Nanti aja. Iya. Ini hati-hati ya enggak weh? Masih banyak weh ya? Iya. Holy shit. Gue naik motor satu tangan bro. Wow. Jadi kayak beberapa hari ini gue ke pasar. Ternyata banyak banget kayak hal yang gue nggak tahu di pasar. Ya intinya gue jarang banget ke pasar. Hari ini gue bukan mau ngomongin tentang review pomade atau kegagalan gue pakai pomade. Gue pengen sedikit ngomongin tentang review pertama kali buka usaha. Pertama kali gue coba dagang makanan. Oke, bener-bener. Tadi beberapa hari ini gue ke pasar untuk belanja ngelanjutin usaha tadi yang kemarin gue udah ceritain, yang usaha mie gue ini. Tapi hari ini pertama kali bukanya. Gue ada footage tadi. Gue cuma ada sedikit footage banget hari ini. Karena gue nggak nyangka ternyata sesusah itu nyoba usaha buka makanan cuy. Oke, gue buru-buru banget. Gue nggak bisa kebanyakan vlog di sini. Oke. Balik lagi ke siang. Gue ada sedikit footage siang. Dan ini akhirnya cuy. Jualan Indomie di sini dan ini hari pertama buka dan gue ngasih semua mie gratis. Jadi kalau lo ada yang di Tebet, lo mau mie gratis kesini aja. Ini silakan mie goreng nih. Thank you ya. Makasih banyak ya. Ya sama-sama. Itu kisah yang gue lakuin siang. Jadi itu hal kedua yang gue lakuin di hari ini. Kayak jadi gue tadi bangun pagi-pagi, gue langsung ingat gue udah janji sama Aca untuk ngurusin itu. Akhirnya gue belanja ke pasar. Dan itu hal kedua yang gue lakuin. Dan tadi yang lo lihat terakhir itu yang orang yang gue kasih makan itu adalah pelanggan pertama gue cuy. Pelanggan pertama yang sebenarnya sih gue nawarin dia gratis sebenarnya. Dan hari ini akhirnya mie gue laku cuma satu orang. Akhirnya hari ini mie gue cuma laku kayak banyak beberapa piring, tapi yang bayar baru cuma satu orang. Semuanya gue kasih gratis. Dan kalau lo mau mie gratis, lo bisa datang ke situ. Setelah itu, gue seharian di situ. Gue kayak seharian ngobrol-ngobrol di situ dan gue bener-bener nggak ada vlog banget. Kayak buka usaha sesusah itu, bener-bener pusing banget dan gue capek banget.
Serius, gue salut banget semua orang pecel lele, itu ketoprak, apapun itu yang ada di pinggir jalan yang bisa nge-manage semua itu. Ternyata nggak gampang banget buka jualan makanan kayak gitu coy. Jadi kayak banyak banget, itu bukan sekedar kayak jualan makanan doang, tau gak lo? Lo harus ngurusin karyawannya, lo harus ngurusin gimana cara cuci piringnya, lo harus ngurusin gimana cara itu bersih, lo harus ngurusin sosisnya, lo harus ngurusin baksonya, lo harus ngurusin salominya, ada sosisnya nggak ada, lo harus ngurusin nggak ada tapi ini yang nggak ada. Banyak banget yang harus lo urusin, men. Lo harus mikirin gimana cara closingnya, gimana cara naruh-naruh barang lo, gimana cara biar barang lo nggak kecuri orang. Jadi kalau lo mikir usaha makanan itu gampang, dibilang gampang nggak, dia bilang susah juga nggak. Gue nggak mau encourage lo semua untuk nggak nyoba buka usaha makanan, karena gue juga masih starter dan gue masih awal. Kalau gue bilang itu susah, itu kayak sama aja kayak gue nyerah di awal. Cuma maksud gue ngebikin usaha itu bisa sampai stabil, sampai posisi dimana bisa autopilot, semua manajemennya bagus, itu nggak segampang itu. Tapi semua orang gue yakin pasti bisa. Ya gue teknik, gue orang yang ngeremehin banget manajemen, karena semuanya segala perhitungannya beritaan teknik itu kayak 1 tambah 1 selalu 2, tapi manajemen nggak seperti itu cuy. Dan ternyata pelajaran manajemen itu nggak segampang itu, dan gue yakin pelajaran manajemen itu nggak bisa dapat dari buku, tapi cuma bisa didapat dari praktek cuy. Gue yakin banget. Alright, yep. Di ulang tahun malam ini, sebenarnya di ulang tahun besok, tapi gue udah telat. Sekarang udah 11:30, jadi gue buru-buru banget, men. Alright, let's go. Gue udah sama Whitney. Ini Whitney pacarnya Dipo, dia mau surprisein Dipo. Hal yang pertama dia udah lakuin itu keren banget, bisa mindahin mobil, tau nggak? Susah sih. Gue nggak tahu surprise ini jadinya kayak gimana. Dia tuh. Gimana jadinya? Nggak tahu deh. Tapi Dipo kayaknya udah tahu ya. Kayaknya. Sotoy dia ya. Iya, tuh dia tuh. Pura-pura sakit deh. Dia nih sekarang. Lo mannya langsung panggil dia sekarang. Oke. Tapi keliling dulu kali ya. Formatnya gimana? Mau gimana? Anjir, kena tangan gue bro. Ya, mati 2. Mati 3. Pelan. Ya, mati. Happy birthday to you. Happy birthday. Oke. Dia happy birthday, Po. Thank you. Hah? Whitney semua yang nge-arrange cuy.